Selamat pagi, semoga damai Tuhan senantiasa beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup dalam situasi yang beraneka ragam. Baik itu kekayaan alam dan keberagaman situasi manusia. Entah itu agama, suku, ras, bahasa, dan budaya. Tentu kita senang jika kita bisa berkumpul, semisal dalam kelompok sendiri, di mana kita bisa mengerti dan memahami budayanya, bahasanya, kebiasaannya, cara berdoanya, dan masih banyak hal lain. Kita juga senang jika kita bisa diterima dalam kelompok-kelompok tertentu karena kita sudah dikenal oleh mereka. Hari ini, Frater mengajak untuk merenungkan kata mengenal. Mengapa demikian? Karena bacaan yang kita dengarkan pada hari ini berkata demikian. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian kata Yesus. Mengenal berarti mengandaikan saya atau orang tersebut mengetahui secara pasti, baik itu ciri-ciri fisik atau bahkan sesuatu yang terdalam dari diri seseorang, sehingga mungkin hanya dengan mendengar suara atau suatu perbuatan, tindakan yang khas dari dalam diri orang tersebut, ia langsung diketahui. Oh, ini. Oh, dia datang. Oh, dia yang saya kasihi ada di sini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik bukan tanpa alasan. Gembala adalah orang yang paling bertanggung jawab bagi keselamatan kawanan domba yang dijaganya. Yesus begitu mengenal siapa yang mengutusnya dan siapa dirinya. Ia tahu betul siapa saja yang ia hadapi setiap harinya, siapa saja yang ia jumpai dalam pelayanannya. Keutamaan mengenal inilah yang kiranya benar-benar membantu Yesus untuk bisa begitu memahami apa yang harus ia katakan, apa yang harus ia perbuat dalam pelayanannya, sehingga pelayanan Yesus sungguh mengena dan tepat sasaran. Tetapi payahnya, ada begitu banyak orang ternyata yang tidak mampu mengenali maksud dan tindakan Yesus. Sehingga orang gagal paham. Karena apa? Karena mereka tidak mampu membuka hati dan pikirannya untuk mengenal sesuatu yang baik, mengenal sesuatu yang positif yang diwartakan oleh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya melalui hal ini kita diundang untuk bisa mengenal seseorang, mengenal sesuatu itu secara lebih baik. Proses mengenal mengandaikan kita mau membuka hati dan pikiran, sehingga kita terarah pada hal-hal yang positif dari hal tersebut, dari orang yang kita temui itu. Dan kita bisa melihat secara jernih mengenai apa yang diperbuat, apa yang dikatakan, apa yang dimaksud atau dikehendakinya. Dan dalam kelompok-kelompok tertentu kita diterima secara mudah. Terutama dalam kelompok-kelompok yang homogen, entah itu sesuku, sebahasa, dan lain-lain. Atau mungkin sama-sama satu hobi. Karena mengapa demikian? Karena memang kita memiliki satu dasar keutamaan yang sama. Memiliki landasan yang sama sehingga kita dapat segera berkomunikasi. Maka mengenal adalah awal yang baik agar kita dapat berkomunikasi dengan sesama kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang ada di luar kita, yang mungkin tidak dapat segera memahami bahasa, budaya, kebiasaan, atau adat istiadat suatu kelompok? Apakah kita bisa menerimanya atau malah membiarkannya? Justru disinilah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita diundang untuk membantu mereka mengenal dirinya lebih baik dan juga orang-orang di sekitarnya. Kita tidak bisa semena-mena menolak mereka karena ketidaktahuan mereka, karena keterbatasan yang mereka miliki. Seturut teladan Yesus, mari kita sungguh menjadi gembala-gembala sekaligus domba yang baik, di mana kita mau saling membantu orang-orang di sekitar kita, agar aku dapat diterima, mereka dapat diterima,
sehingga kita semua dapat hidup berdampingan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kunci dari hidup berdampingan, hidup bersama di dalam keanekaragaman, keberagaman yang ada di masyarakat kita, di lingkungan tempat kita tinggal, adalah mau belajar saling mengenal, mau belajar membuka hati dan pikiran untuk dapat melihat secara jernih, mendengar secara jernih, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat dalam hidup sehari-hari, entah itu keluar dari diri kita, ataupun kita menerimanya dari orang lain di luar kita, kita tahu persis apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi kemauannya. Semoga teladan Yesus yang kita dengarkan hari ini dalam bacaan Injil semakin mengundang kita untuk mau menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Orang Kristen yang sungguh dikenali karena setiap perkataan, perbuatan, perasaan, dan pikirannya sungguh menunjukkan cinta kasih, sungguh memberikan kedamaian, serta mengajak orang untuk mampu hidup bersama, untuk mampu mengasihi dan mencintai sesamanya. Damai Tuhan senantiasa beserta kita. Vivat Cor Jesu, Per Cor Mariae.